Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih yang diperbincangkan, yaitu dari manuver Verdi Sambo ya, tak terima dipecat. Verdi Sambo gugat Presiden Jokowi dan Kapolri ke PT UN ya. Apa yang dicari oleh Verdi Sambo, mengingat posisinya sekarang sudah sudah terpojok dengan adanya pengakuan dirinya sebagai ikut membunuh ya Brigadir J dan lain sebagainya, yang itu tentu saja tidak akan menguntungkan ketika dia melakukan gugatan. Nah, kemungkinan ini hanya langkah ya untuk memperpanjang ataupun skenario yang lain yang bisa berkembang terkait dengan manuver Verdi Sambo kali ini. Ini sesuai yang dilansir oleh Tempo. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Tempo.co, Jakarta. Mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo menggugat Presiden Jokowi dan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listio Sigit Prabowo ke Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN DKI Jakarta atas pemecatannya sebagai anggota Polri. Gugatan ini didaftarkan ke PT UN pada Kamis 29 Desember 2022 dengan perkara nomor 476-G-2022 PT UN JKT. Dalam petitum gugatan yang dilihat pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Jakarta 29 Desember 2022, memohon majelis hakim membatalkan tidak sah keputusan tergugat 1 Presiden Jokowi sesuai keputusan Presiden Jokowi Presiden Republik Indonesia nomor 71/Polri/tahun 2022 tentang pemberhentian tidak dengan hormat perwira tinggi Polri tanggal 26 September 2022. Memohon majelis hakim memerintah tergugat 1 untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bunyi gugatan Verdi Sambo. Verdi Sambo juga memohon majelis hakim menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 Kapolri secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Verdi Sambo telah dipecat secara tidak hormat PT Pemerintahan tidak dengan hormat PTDH pada 26 Agustus 2022 dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKIP). Sambo sempat menyatakan banding namun ditolak. Verdi Sambo resmi dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia pada 19 September 2022 ya, yaitu ya sobat sekalian dari Tempo atas manuver Verdi Sambo yang menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri ke PT UN ya. Jadi persoalannya apa yang dicari oleh Verdi Sambo gitu. Mengingat posisinya sekarang yang sangat tidak menguntungkan ya, sudah tidak mempunyai kekuasaan di institusi Polri, kemudian menuntut kepala negara gitu ya. Dalam sejarahnya tidak ada dalam demokrasi ini ketika seseorang itu menuntut presidennya tidak akan pernah bisa menang ya, karena itu sistem demokrasi. Beda sistem yang lebih adil lagi, yaitu sistem Islam yang semuanya itu sama di muka hukum, dan itu sudah dipraktekkan. Nah, kalau kita melihat posisi Verdi Sambo yang sekarang menjadi tersangka ya, terdakwa ya, atas kasus Brigadir J, ini jelas tidak menguntungkan ya. Karena kunci ketika seseorang itu bisa memenangkan ini bukan masalah keadilan, tetapi kadang ya masalah siapa yang berkuasa ya, siapa yang mempunyai kekuasaan, yang siapa mempunyai akses untuk dalam kasus di pengadilan. Nah, kalau kita melihat Verdi Sambo sudah tidak mempunyai kekuasaan ya, bagaimana mungkin bisa, jangankan presiden, ketika menuntut ke Kapolri saja ya, kemungkinan ya, kalau kita melihat rekam jejak kasusnya yang sudah mengakui dianya sebagai pembunuh, maka ini tentu saja tidak akan dikabulkan ya untuk permintaan Verdi Sambo. Nah, memang kembali lagi ya tentang kasus Verdi Sambo sendiri ini yang terkesan berbelit-belit dan prosesnya lama ya, yang ini seakan memberikan ruang ya bagi pengadilan itu sendiri untuk benar-benar ya sudah jenuh akhirnya memberikan keputusan yang tidak berkeadilan. Nah, itu adalah yang sering kita dengarkan ya, terkait keadilan saat ini yang benar-benar tidak bisa memberikan keadilan bagi kedua belah pihak ya, bagi korban dan juga bagi si terdakwa. Bagi korban tentu saja saat ini ya, kalau kita melihat benar-benar fair
hukuman untuk yang disangkakan, yaitu pasal 340 ya kalau nggak salah, tentang pembunuhan berencana. Maksimalnya adalah hukuman mati dan juga hukuman 20 tahun. Nah, yang diinginkan dari keluarga Brigadir J tentu saja hukuman maksimal gitu ya. Nah, apakah itu bisa langsung menyasar hukuman mati ya? Kalau kita melihat rekam jejak pengadilan ataupun sisi hukum di Indonesia, saya rasa itu sangat tidak mungkin gitu ya, mengingat banyak sekali ya faktor-faktor yang membelakangi itu sendiri, yaitu tentang faktor politik ya, yang kadang bercampur dengan faktor hukum yang mengakibatkan keadilan itu tidak bisa berlaku adil. Dan juga untuk kasus Brigadir J sendiri atau kasus yang melibatkan Verdi Sambo ini belum bisa terlihat sisi titik cerah gitu ya tentang penanganan kasus Verdi Sambo terhadap Brigadir J ya. Dan yang kalau kita melihat dakwaan yang ada itu hanya sekitar masalah pelecehan seksual ya. Padahal banyak sekali yang kalau kita melihat fakta yang ada yang disampaikan oleh pengacara Brigadir J, yaitu tentang bisnis Sambo, kemudian juga faktor Sambo sendiri yang aneh ya, dengan gaji 35 juta itu ya, mempunyai rekening sampai ratusan juta di ajudannya sendiri. Nah, pun juga untuk isu-isu yang terbaru yang kemarin yang tidak masuk dalam dakwaan tentang isu tentang kerajaan Sambo yang harusnya bisa dibuka untuk memberikan ruang ya kepada publik terhadap informasi ataupun fakta persidangan baru yang bisa membuka fakta-fakta untuk kasus hukum kemanusiaan yang lain, yaitu tentang kilometer 50 ya. Nah, ini tidak pernah dibuka ya, padahal ini juga terkait tentang Satgasus Merah Putih yang berkaitan erat dengan kasus kilometer 50 yang suka atau tidak suka, kalau kita melihat fakta ada kaitan yang erat dengan Verdi Sambo. Nah, apa sebenarnya motif yang dilakukan Verdi Sambo dengan menggugat PT UN ya? Apakah Verdi Sambo tidak tahu bahwasanya ketika melawan yang berkuasa itu pasti akan tidak mendapatkan apa-apa atau akan mendapatkan kekalahan? Nah, tentu saja ini juga pasti sudah diketahui oleh Verdi Sambo sendiri ya. Tetapi memang apa yang di sisa peluru yang di sisa kesempatan yang didapatkan oleh Verdi Sambo ini kayaknya ingin dimanfaatkan, meskipun itu susah ya, sulit lah untuk mendapatkan keadilannya, misalnya untuk pemecatan secara PTDH. Nah, kalau kita melihat kasus yang sudah berat seperti yang dilakukan oleh Verdi Sambo, sudah hal yang lumrah ya, karena dia sudah mengakui melakukan pembunuhan dan dilakukan PTDH itu sudah hal yang layak gitu ya. Dan yang nggak adil lagi adalah ketika benar-benar sudah ikut melakukan pembunuhan tetapi hukumannya ringan gitu ya. Makanya apa yang disampaikan oleh keluarga Kamarudin itu ya sangat menyesalkan dengan proses pengadilan ini yang berbelit-belit ya, kemudian proses hukum yang lama ya, sampai presiden sampai itu merasa jenuh gitu ya untuk mengikuti peradilan ini gitu ya. Dan memang kalau kita melihat keadilan, yang paling bisa memberikan keadilan itu ataupun hukuman yang seadil-adilnya tentu saja hukuman yang setimpal ya, tetapi itu akan sulit sekali kalau kita melihat kondisi hukum ya di negeri ini yang jauh dari kata memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Nah, kita tunggu saja gitu ya, apakah benar yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini hanya untuk memanfaatkan waktu ya, meskipun ini sulit, ataupun ingin membuka ya tabir Pandora yang baru ketika juga ingin mengajukan PT UN kepada Presiden dan juga ke Kapolri. Apakah ada informasi atau whistleblowing yang ingin disampaikan oleh Verdi Sambo, kita tidak tahu ya. Mengingat ya Verdi Sambo sendiri itu juga bermasalah gitu ya, tentang jumlah kekayaannya yang luar biasa ya, padahal hartanya cuma ataupun gajinya cuma 35 jutaan ya per bulan, dan juga
gaya hidup polisi yang saat ini tidak pernah ya dipermasalahkan atau diangkat lagi ke publik. Apakah karena ada tekanan ya, ataupun memang saat ini memang ngeri-ngeri sedap kalau kita memberikan hal-hal, menginformasikan sesuatu ya, ancaman ke depan yang ada adalah tentu saja menyebarkan berita bohong ya. 3 hal itu ya, pasal Trisula yang bisa yang terus-menerus ya menjerat para aktivis ataupun orang yang mengkritik di kekuasaan yang terus-menerus di-entertain dengan memprosesnya ya, padahal hal itu tidak sesuai atau tidak berkeadilan ya. Tentang pasal berita bohong ya, pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana yang kalau kita melihat real pada tahun itu 1946 belum ada DPR gitu ya. Dan kita juga miris ya, padahal untuk masa presiden yang sebelum-sebelumnya di pasal 1419 Undang-Undang Nomor 1 tentang kabar berita bohong yang menimbulkan keonaran itu tidak pernah dipakai ya di masa presiden sebelumnya. Di SBY tidak pernah dipakai, pada saat Presiden Megawati juga tidak pernah dipakai ya, pun juga pada zaman Gus Dur dan semuanya sampai zaman Soekarno juga belum pernah dipakai. Jadi ini ada keanehan ketika seseorang ini ingin mengkritik justru tidak difasilitasi baik, justru malah disangkakan pasal berita bohong. Nah, anehnya yang juga menjadi persoalan adalah ketika ada tuduhan ya berita bohong ya, yang melakukan tuduhan itu ya kadang tidak mempunyai legal standing gitu ya. Sama seperti yang kasus gugatan ya ke Bambang Tri dan GN Gus Nur, itu yang membuka berita bohong ya tentang ijazah palsu oleh Dodo Baidowi, itu tidak mempunyai legal standing gitu ya, yang seharusnya memberikan tuduhan tersebut ya, bahwasanya apa yang disampaikan itu berita bohong, harusnya bisa memberikan bukti ada berita yang benar gitu ya. Karena semua tuduhan ya, ketika omongan salah itu bisa tidak langsung ya bisa dicas sebagai berita bohong ya, bisa jadi berita kurang, ataupun seseorang itu harus tabayun dulu ke seseorang yang menyampaikan informasi itu sebelum melakukan pengaduan. Nah, kita itu mirisnya ya, pada saat sekarang itu masyarakat itu sering dibentur-benturkan ya, dan yang paling miris juga adalah pasal aduan tentang berita bohong itu malah di-entertain oleh institusi Polri ya, yang kita ketahui Kapolrinya yaitu Listio Sigit ya, pernah menyampaikan untuk lebih condong ketika untuk kasus-kasus ITE ya misalnya, termasuk juga berita bohong, itu lebih mengedepankan restoratif justice ya, atau proses hukum ya, saling lebih menekankan untuk perdamaian secara kekeluargaan, itu yang lebih masuk akal ya. Karena apa yang disampaikan ya dalam bentuk omongan kritik itu kan omongan ya, bukan merupakan kriminal yang sesungguhnya, tidak melakukan korupsi ya, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya. Dan juga pasal ITE yang kita sangat sayangkan ya, terus menerus dijadikan senjata ya untuk mengkriminalisasikan lawan politik yang itu terus-menerus mengkritik kekuasaan, yang juga di-entertain terus ya. Padahal kalau kita melihat secara undang-undang ITE ini, informasi transaksi elektronik, fungsi awalnya adalah untuk ya memberikan keamanan terhadap transaksi elektronik. Kok malah ya pada era pemerintahan sekarang justru dipakai untuk mengkriminalisasikan lawan politik? Ini kan aneh gitu ya. Meskipun ini dibuat oleh presiden pada masa presiden SBY, tujuannya awal untuk memberikan keamanan pada transaksi elektronik ya. Nah, ini itulah ya, ketika semua kekuasaan itu dijalankan tidak untuk mengurusi rakyat ya, padahal kita ketahui tujuan negara ini apa gitu ya. Itu saja kalau kita melihat pembukaan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ya, bukan malah menangkap-menangkapi untuk kepentingan ya politik
masing-masing atau kepentingan golongan masing-masing. Nah, kita ketahui ya, kita tunggu saja ya ketika melihat kasus Sambo yang akan memberikan shock terapi kepada Kapolri dan juga Presiden Jokowi. Ya, kita ketahui ya, melihat rekam jejak itu tidak akan bisa pengaruh apa-apa, tetapi kemungkinan bisa saja ada informasi atau kotak Pandora yang ingin dibuka oleh Verdi Sambo dalam gugatannya PT UN kepada Kapolri dan Presiden Jokowi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.